terima kasih. Jadi pada prinsipnya begini, kita tentu merasa ikut prihatin dan berduka cita kepada mereka yang akhirnya terkena wabah COVID-19 ini. Tetapi memang secara agama, berdasarkan yang kita pahami selama ini, bagi mereka yang wafat karena terkena penyakit ini, memang ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa mereka dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Kasus ini terjadi ketika terjadi wabah kolera atau taun, saya lupa persis, tetapi intinya bahwa saat itu ada wabah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa bagi mereka yang wafat pada saat terjadi musibah tersebut, wabah tersebut, mereka dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Begitu. Jadi harus ada pemahaman dari seluruh masyarakat seluruhnya bahwa ini berbeda kasusnya dengan orang. Bisa jadi mungkin karena sama-sama menjauhi orang, misalnya ada stigma penyakit tertentu yang harus dijauhi orang. Mohon maaf, misalnya orang yang terkena HIV, AIDS, itu kan seringkali orang menjauhinya. Tetapi untuk ini beda kasusnya. Ini dijauhi karena bisa menular gitu, dan menularnya bisa dengan cara yang cepat dan dengan media yang sangat gampang. Oleh karena itu dijauhi orang. Dijauhi orang itu bukan karena kita tidak mau ke mereka, tetapi kita tidak ingin tertular oleh virus yang menempel pada orang yang wafat tersebut. Tetapi memang ada janji dari Rasulullah. Ini tidak hanya terkait dengan wabah COVID-19, wabah apapun. Kalau terjadi wabah, ketika kemudian orang sudah berusaha melakukan ikhtiar sebisanya dan akhirnya Allah menghendaki untuk segera dipanggil, maka janji Rasulullah memang mereka mati syahid. Jadi ke masyarakat tentu harus ada pemahaman bahwa ini berbeda kasusnya dengan penyakit-penyakit yang lain yang sering dihindari orang karena ada stigma tertentu. Ini tidak ada sama sekali. Jadi untuk COVID-19 insya Allah tidak ada persoalan terkait dengan pribadi yang bersangkutan. Ini murni karena wabah. Jadi bisa melanda siapapun, orang kecil, orang besar, orang solih, orang preman dan lain sebagainya, karena wabah tidak pandang bulu. Jadi bukan aib ya Pak? Bukan. Ini bukan persoalan aib. Jadi ini bisa siapapun. Sekedar contoh saja, dulu waktu terjadi wabah taun di Syam itu, bahkan sahabat besar Rasulullah Mu'adz bin Jabal itu ikut menjadi syahid, meninggal karena wabah taun tersebut. Jadi jangan punya stigma yang negatif. Orang yang solih sekelas Mu'adz bin Jabal saja akhirnya juga wafat karena wabah. Jadi ini nggak pandang bulu siapapun gitu. Ke masyarakat seluruhnya tentu kami berharap tidak perlu ada stigma negatif untuk orang-orang yang sudah terkena wabah COVID-19. Mereka tetap keluarga kita, dan bahkan ada janji dari Rasulullah, orang yang sudah berikhtiar maksimal untuk menghindari penyakit itu tetapi akhirnya ditentukan lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dikategorikan sebagai orang yang syahid. Pak, kalau ada fenomena ada jenazah yang ditolak itu bagaimana Pak? Ini karena pemahaman orang saja. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Jadi penolakan itu terjadi karena kekhawatiran mereka kalau itu bisa menular. Padahal secara medis sebenarnya sudah dilakukan SOP yang baku bahwa pemakaman itu tidak akan mengganggu dan menular ke yang lain karena sudah ada aturan-aturan yang sudah dilakukan. Jadi tentu masyarakat tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada hal-hal negatif yang terkait dengan orang yang sudah wafat karena corona.